Salam sehat, saudara-saudara, teman-teman yang menyaksikan video kami ini. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi terhadap Menteri Agama Bapak Fakhrul Razi yang telah memberikan keleluasan kembali kepada rumah-rumah ibadah untuk dijadikan tempat beribadah dan beraktivitas. Saya kira ini bukan hanya sekedar bagian daripada new normal life, tetapi ini adalah sebuah kebutuhan bagi umat yang hari ini dilanda berbagai macam kegoncangan, baik secara medis maupun secara ekonomi. Artinya kebutuhan spiritual menjadi sebuah kebutuhan mendasar hari ini bagi umat beragama yang ada di Indonesia. Lahirnya surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi. Pada prinsipnya, saya sangat setuju dengan isi daripada surat edaran ini yang memberikan panduan bagi pelaksanaan protokoler kesehatan di rumah ibadah pada saat melaksanakan kegiatan ibadah atau aktivitas sosial lainnya. Saudara-saudara, akan tetapi sebagai praktisi hukum, saya memiliki 3 catatan penting di dalam menyikapi isi daripada surat edaran ini. Catatan penting yang pertama adalah tentang kewajiban adanya surat keterangan rumah ibadah aman COVID. Surat keterangan ini diperoleh rumah ibadah ketika mengajukan permohonan kepada gugus tugas di setiap tingkatan. Saya tertarik mencantumkan ini sebagai poin pertama karena beberapa waktu yang lalu saya dengar dialog antara Menteri Agama juga Ketua PGI. Pada saat itu Bapak Gomar Gultom, beliau menyampaikan apresiasi terhadap keputusan Menteri ini, tetapi sekaligus juga memberikan masukan kepada Pak Menteri bahwa jangan sampai adanya surat keterangan bebas aman dari COVID ini kemudian menjadi hambatan bagi rumah-rumah ibadah tertentu, atau kemudian ada rumah-rumah ibadah yang tidak akan diperkenankan untuk memiliki surat keterangan. Saya kira pemikiran Pak Ketua Umum PGI dilandasi oleh realitas intoleransi yang sebelum pandemi masih merajalela di Indonesia. Akan tetapi Menteri Agama juga memberikan jawaban bahwa dia akan berupaya supaya surat keterangan ini dengan mudah diperoleh oleh rumah-rumah ibadah, pengurus-pengurus rumah ibadah. Saya tidak hendak mempertentangkan antara kedua pendapat ini, tetapi sebagai praktisi hukum, saya rindu menyampaikan sebuah argumentasi dalam rangka memberikan jembatan hukum agar apa yang dikhawatirkan oleh Ketua PGI tentang dihambatnya rumah-rumah ibadah cuman karena persoalan surat keterangan aman COVID, dan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama bagaimana memudahkan rumah-rumah ibadah mendapatkan surat keterangan tersebut. Jembatan yang saya maksudkan ini adalah, bagi saya surat edaran ini harus diresponi oleh gugus tugas di masing-masing tingkatan. Ketua gugus tugas harus berani menyampaikan atau membuat keputusan tentang penetapan zona hijau yang aman bagi rumah-rumah ibadah dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan peribadatan. Saya kira ini merupakan kewenangan daripada gugus tugas di masing-masing tingkatan. Ketika ketua gugus tugas sudah menyampaikan bahwa daerah ini aman COVID, daerah ini adalah zona hijau, maka otomatikly di dalamnya semua rumah ibadah yang ada di daerah itu memiliki hak untuk mendapatkan surat keterangan aman dari COVID. Sekali lagi, dengan adanya penetapan atau keputusan dari gugus tugas tentang wilayah hijau atau zona hijau, maka rumah-rumah ibadah di zona itu akan memiliki hak untuk mendapatkan surat keterangan aman COVID. Disinilah titiknya, tidak akan ada hambatan-hambatan lagi bagi rumah ibadah, cuman karena persoalan minoritas atau mayoritas, mereka pasti
akan mendapatkan surat keterangan karena sudah didahului oleh penetapan zona hijau oleh gugus tugas. Catatan yang kedua adalah tentang di dalam protokoler kesehatan yang diatur di rumah-rumah ibadah, saya sudah melihat aturan-aturan yang cukup rinci. Akan tetapi penting adanya institusi pengawas terhadap implementasi daripada protokoler kesehatan. Persoalannya adalah surat keterangan aman COVID itu di dalam poin-poin surat edaran ini bisa dicabut kembali oleh gugus tugas apabila ternyata terdapat penyebaran COVID-19 di rumah ibadah itu atau ada klaster baru di sana ataupun ada ketidaktaatan terhadap isi protokoler kesehatan. Hal ini penting untuk ada pengawasan, mengingat kalau tidak diawasi maka bagaimana kita bisa melihat implementasi protokoler kesehatan. Tetapi yang kedua, tidak sekedar di sana terjadi pengawasan, menurut saya penting untuk dilaksanakan pengawasan supaya di sana juga ada edukasi. Dan disinilah peran sekali lagi gugus tugas di masing-masing tingkatan untuk mengutus anggota-anggotanya dalam rangka untuk mengawasi sekaligus mengedukasi pengurus-pengurus rumah ibadah dalam rangka melaksanakan protokoler kesehatan. Poin yang ketiga, catatan kami yang ketiga adalah poin 6 dari surat edaran mencantumkan tentang adanya syarat dalam pelaksanaan kegiatan sosial tertentu di rumah ibadah, yaitu misalnya perkawinan. Di situ dicantumkan syarat harus mampu memastikan bahwa yang ikut serta dalam acara ibadah pemberkatan akad nikah atau pemberkatan nikah bagi Nasrani itu di situ semuanya sehat dan negatif COVID. Redaksi negatif COVID ini berarti harus memastikan lewat rapid test dan swab test. Rapid test, swab test harus menjadi dasar. Persoalannya kalau ini disyaratkan, maka saya kira ini menjadi sebuah kesulitan karena di dalam poin 6 huruf B sudah mencantumkan bahwa orang yang mengikuti kegiatan itu tidak lebih dari 30 orang. Saya kira physical distancing sudah terjadi di sana. Sehingga tidak diperlukan adanya syarat lagi untuk rapid test atau swab test lagi untuk memastikan negatif COVID. Nah, dengan catatan-catatan ini paling tidak harapan kami bisa memberikan ruang yang lebih optimal lagi bagi rumah-rumah ibadah di dalam menyelenggarakan ibadah, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di rumah ibadah, namun tetap konsisten menjaga protokol kesehatan supaya kita tetap dapat hidup secara normal di tengah-tengah pandemi COVID-19. Salam sehat, pro hidup normal di tengah-tengah COVID-19, dan selamat memasuki perjuangan yang baru di era pandemi.